Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Amrizal dengan nomor BP 231044-2010. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika benda langit. Baik, di sini ada bagian pendahuluan yang mana mekanika benda langit merupakan studi tentang pergerakan benda-benda langit. Artinya, kita akan mempelajari bagaimana benda-benda langit itu bergerak. Nah, hal yang paling mendasar yakni memprediksi gerakan-gerakan benda langit tersebut. Artinya kita dapat mengetahui dari gerakan tersebut apakah dia membentuk lintasan tertentu, contohnya seperti akan membentuk lintasan elips, hiperbola, parabola, maupun lingkaran. Menurut hukum gravitasi Newton, gaya tarik-menarik antara dua buah massa benda besarnya berbanding lurus dengan perkalian antara dua buah massa benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua massa benda tersebut. Misalnya, kita memiliki dua buah benda bermassa. Contohnya ya di sini bumi dan bulan contohnya. Sini bumi dan ada bulan. Bulan yang mengelilingi atau mengitari bumi. Nah, maka kedua benda ini akan mengalami gaya gravitasi, yaitu yang tarik-menarik. Bumi ditarik oleh bulan, begitupun bulan ditarik oleh bumi. Nah, jika dirumuskan, maka dapat dituliskan sebagai F sama dengan G besar, konstanta gravitasi universal, kalikan dengan M1, M2 per R kuadrat. Di mana dalam kasus ini M1 itu adalah massa bumi. Kita tulis M besar, bumi. Dan M2 itu sama dengan M kecil. Dalam kasus ini bulan. Maka jika dituliskan F sama dengan G, M1, M2 per M besar, M kecil maksudnya per R kuadrat. Nah, dengan R-nya itu jarak dari pusat bumi menuju ke pusat bulan. Ini R-nya. Yang mana G itu sendiri sama dengan nilainya itu 6,673 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Baik, untuk selanjutnya saya akan menurunkan atau menjelaskan persamaan ini ya. Kita tahu bahwa F itu sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Kasih tanda negatif jika gaya itu tarik-menarik. Jika kita nyatakan dalam vektor, maka vektor F sama dengan minus G M1 M2 per R kuadrat. Jangan lupa arahnya ke arah radial, yaitu R-topi. Nah, jika kita jabarkan, R-topi itu sendiri sama dengan vektor R dibagi dengan panjang vektornya. Kita substitusi ke sini, maka kita dapatkan vektor F sama dengan minus G M1 M2 dikalikan dengan vektor R per R kuadrat. Nah, ini baru dikalikan menjadi R pangkat 3. Didapat hasilnya sama dengan minus G M1 M2 per R pangkat 3 kalikan dengan vektor R. Nah, sama bukan seperti yang di atas. Baik, selanjutnya itu ada hukum Kepler. Dibagi menjadi 3, hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Kita masuk ke bagian pertama. Hukum Kepler 1 itu menjelaskan bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips, mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips tersebut. Nah, jadi hukum Kepler 1 ini menyatakan bahwa planet itu memiliki lintasan elips. Dan di elips itu mempunyai dua titik fokus. Dan matahari itu ada di salah satu titik fokus tersebut. Nah, lintasan ini nantinya dipengaruhi oleh nilai eksentrisitas atau nilai kelengkungan dari elips itu sendiri. Pembahasan mengenai eksentrisitas atau biasa disimbolkan E, bisa juga dengan epsilon. Ini eksentrisitas.
Artinya adalah eksentrisitas ini menandakan level seberapa lengkung elips tersebut. Jadi tingkat kelengkungan elips. Tingkat kelengkungan elips. Nah, jika kita lihat dari gambar, ini adalah A. A ini adalah jarak dari aphelion. Aphelion itu jarak terjauh ke pusatnya. Dan perihelion itu jarak terdekat ke pusatnya. Jarak terdekat ke pusatnya. A ini jarak terjauh. Sedangkan di perihelion itu A dikali dengan 1 minus E. Jika kita bayangkan, jika E-nya itu sama dengan 0, maka panjang yang di sebelah sini akan sama dengan yang di sebelah sana. Jadi jika kita perluas, ini bakal menjadi seperti ini. Ketika E-nya sama dengan 0, maka nilai A yang di sebelah sini akan bernilai A juga, seperti yang di sebelah kanan. Dan akibatnya akan membentuk sebuah lingkaran. Tetapi jika E-nya ada di antara 0 dan 1, maka lintasannya tetap akan berbentuk elips. Dan jika E sama dengan 1, maka lintasannya itu akan berbentuk parabola. Serta jika nilai E lebih dari 1, maka lintasannya itu akan berbentuk hiperbola. Nah, ada persamaan lain juga bahwa A itu nilainya sama dengan K kuadrat per mu per 1 minus E kuadrat, di mana mu itu sendiri sama dengan G M1 plus M2. Nah, dari sini dapat diturunkan kembali menjadi minus mu per 2H. Ini akan membentuk lintasan elips. Dan jika nilainya minus mu per 2H, ini akan membentuk hiperbola. Jadi nilai E ini sangat penting untuk mengetahui lintasan yang dibentuk. Baik, selanjutnya ada hukum Kepler 2 yang menyatakan bahwa planet-planet di lintasannya mengelilingi matahari sedemikian rupa hingga dalam waktu yang sama garis hubung antara matahari dan planet melukiskan bidang-bidang atau petak-petak yang sama luasnya. Analoginya seperti ini. Ketika ada sebuah planet yang sedang mengelilingi matahari, katakan saja di sini titik A menuju titik B dalam waktu 1 bulan, ya. Nah, ketika dia berada di titik C menuju titik D, dari titik C nih terus ke titik D, itu dalam waktu 1 bulan juga, maka luasan yang di sini A1 nilainya itu akan sama dengan A2. A1 akan sama dengan A2. Itu kurang lebih yang dikatakan oleh hukum Kepler 2. Oke, selanjutnya ada hukum Kepler 3 yang menyatakan bahwa perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet, yang jika dirumuskan, bentuknya itu akan seperti ini. T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan konstan. Sama. Di mana T ini adalah periodenya dan A ini adalah setengah sumbu panjang dari elips tersebut. Nah, di sini ya.
Baik, pembahasan terakhir ada kecepatan lepas. Jadi, kecepatan lepas atau escape velocity merupakan kecepatan yang diperlukan untuk melepaskan diri dari tarikan gravitasi bumi. Artinya, adalah kecepatan minimum agar kita bisa lepas nih dari pengaruh gravitasi bumi. Yang rumusnya itu adalah VC sama dengan akar 2 mu per R. Dengan mu itu sendiri adalah G M1 plus M2. Jika dua benda dan salah satu benda tersebut masanya sangat besar, kita misalkan M1 itu jauh lebih besar dari M2, maka M2 ini dapat diabaikan. Oleh karenanya, biasanya kita melihat rumus-rumusnya itu menjadi seperti ini. VC sama dengan akar 2GM per R. Dengan M ini merupakan massa buminya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.